Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Ela Widianti, NIM G131919063. Nah, hari ini saya akan menerangkan mengenai array list yang digunakan untuk proses rekening bank, di mana array itu akan menampung nama penerima, nomor rekening, dan juga saldo yang telah diinputkan oleh user ke dalam sistem. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita langsung masuk ke dalam proses pembuatannya. Nah, hal pertama yang kita lakukan adalah pembuatan kelas yang kita beri nama dengan kelas rekening. Di kelas ini kita akan membuat setter, getter, dan juga beberapa metode atau fungsi yang akan berguna nanti pada saat kita merunning main kelasnya ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan menginputkan 3 atribut yang akan digunakan pada kelas rekening ini, yaitu nama penerima, nomor rekening, dan juga saldo. Selanjutnya kita akan membuat getter and setter pada ketiga atribut tersebut ya. Cara mudahnya yaitu kita tinggal klik kiri, kemudian kita pilih insert kode, kemudian kita pilih getter and setter. Kita centang semua, kita generate. Nah, maaf ya, kayaknya kalau di video ini nggak muncul nih tab untuk membetulkan getter and setternya. Jadi dengerin aku aja. Nah, selanjutnya aku di sini langsung bikin konstruktor ya yang akan digunakan pada kelas selanjutnya. Nah, konstruktor ini cara membuatnya juga sama seperti getter and setter. Nanti kalian klik yang konstruktor, kemudian pilih semuanya nanti, kemudian generate. Nah, nanti akan muncul langsung konstruktor secara otomatis. Oke, next kita di sini akan membuat metode atau fungsi yaitu penarikan dan juga setoran ya, di mana penarikan dan juga setoran ini memiliki parameter yaitu jumlah ya, nama parameternya. Oke, langkah selanjutnya yaitu pembuatan kelas bank ya, di mana kelas bank ini terdiri dari 3 metode atau fungsi, yaitu pertama kita add atau menambahkan inputan user ke dalam array list itu sendiri. Kemudian kita bisa mencari barang berdasarkan nomor rekening. Kemudian kita bisa mentransfer antara rekening satu dengan rekening yang lainnya. Nah, di sini kita akan menuliskan array list yang akan kita gunakan pada metode ini ya, atau pada kelas ini. Nah, jangan lupa kita untuk import array list itu ke dalam kelas bank ini ya, karena kalau nggak diimport nanti akan error. Oke, next. Di sini saya membuat metode atau fungsi add rekening atau tambahkan rekening ya. Di mana add rekening ini punya 3 parameter yaitu nomor rekening, nama pemilik, dan juga saldo. Nah, kalau diingat-ingat 3 parameter ini tuh merupakan atribut dari rekening kelas tadi ya yang telah kita buat.
Nah, di sini itu akan berfungsi setter and getter yang telah kita buat juga pada kelas rekening itu ya. Nah, saya ingin memberikan saran kepada kalian kalau kalian ingin membuat sistem dengan sistem database atau array list seperti ini, kalau bisa nama-namanya itu diurutkan ya. Misalkan awalnya kalian menulisnya itu nomor rekening, nama pemilik, dan juga saldo. Next, kalian juga nulisnya harus seperti itu, nomor rekening, nama pemilik, dan juga saldo. Karena secara pengalaman, saya pernah mengalami error yang tidak terduga, di mana itu karena kesalahan urutan itu. Jadi membingungkan. Nah, kemudian kita akan membuat metode atau fungsi selanjutnya yaitu untuk mencari rekening berdasarkan nomor rekening. Parameternya ini nomor rekening ya. Pada metode atau fungsi cari rekening ini, kita itu akan banyak mengakses atribut yang kita bangun pada kelas rekening tadi ya, teman-teman. Nah, untuk mengaksesnya itu sangat mudah. Kita perlu menuliskan rekening titik. Nah, kemudian akan muncul otomatis atribut-atribut yang bisa kita akses. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membuat metode atau fungsi dari transfer ya dengan parameter string rekening asal, string rekening tujuan, dan juga double jumlah. Nah, ini pertama-tama kita harus mencari nomor rekening dulu ya, agar kita bisa ngeget si saldonya dia sama si nama pemiliknya itu siapa. Kemudian baru kita proses dengan cara menambahkan metode atau fungsi penarikan yang sudah kita bangun tadi di rekening kelas itu ya, kelas rekening tadi. Oke, next kita ke main class ya. Di main class ini kita akan menggunakan metode-metode atau fungsi-fungsi yang telah kita bangun tadi di kelas rekening dan juga kelas bank ya.
Nah, di sini saya akan membuatkan scanner yang akan digunakan untuk user bisa menginputkan sesuatu ke dalam sistem ya. Nah, selain itu saya juga akan memanggil kelas bank ke dalam main class ini. Nah, selanjutnya saya akan membuat tampilan atau interface yang akan dihadapi oleh user ya, atau yang user lihat itu seperti apa. Nah, di sini saya menggunakan if sebagai pilihan ya. Jadi bukan menggunakan case break, tapi if else. Pada menu pertama ini kita akan memanggil fungsi dari kelas bank, yaitu fungsi atau metode tambah rekening atau add rekening ya. Kemudian pada menu kedua saya akan memanggil metode atau fungsi cari rekening pada kelas bank ya guys. Kemudian pada menu ketiga ini saya akan memanggil metode atau fungsi setoran yang ada pada kelas rekening ya.
Oke, next pada menu keempat ini kita akan membuat menu penarikan ya. Di mana menu penarikan ini akan memanggil fungsi atau metode penarikan yang ada pada rekening kelas atau kelas rekening ya. Nah, untuk menu transfer kali ini, saya akan memanggil fungsi atau metode yang kita bangun pada kelas bank, yaitu metode transfer ya, teman-teman. Nah, terakhir ini ada menu exit atau menu keluar. Nah, pada menu ini kita tinggal menambahkan kata-kata continue di pada bawah kodenya. Tapi jangan lupa untuk kita berikan kata-kata while, true di atas kode menu yang kita buat tadi, agar saat dia keluar, dia bisa melakukan perulangan kembali ke menu awal. Nah, setelah pembangunan kode selesai, kita bisa mengimplementasikannya seperti ini ya guys.